Mereka terkenal sangat loyal, tapi juga sangat sensitif. Surabaya sendiri sebenarnya lebih campuran. Ada pengaruh Jawa, Arab, Tionghoa, kolonial, dan budaya pelabuhan modern. Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, meresmikan Jembatan Suramadu pada 10 Juni 2009. Nama Suramadu sendiri berasal dari gabungan dua kata. Pernahkah kalian melintasi sebuah tempat, lalu merasa seperti sedang masuk ke dunia yang berbeda? Saya merasakan itu waktu pertama kali menyeberangi Jembatan Suramadu. Di belakang, hiruk-pikuk Surabaya, gedung tinggi, ritme cepat, logat arek yang keras tapi cair. Namun begitu roda kendaraan mulai masuk ke bentangan panjang Suramadu, suasananya berubah. Laut terbuka di kiri kanan. Angin asin terasa masuk ke mobil. Dan di kejauhan, Pulau Madura seperti menyimpan cerita tua yang tidak banyak dibicarakan. Banyak orang mengenal Madura hanya dari sate, karapan sapi, atau logatnya yang khas. Padahal, pulau ini menyimpan sejarah yang jauh lebih dalam. Bahkan mistis. Ada yang pernah bilang, Madura itu pulau kutukan. Tapi, apakah benar begitu? Saat pertama kali masuk Bangkalan, saya langsung merasa atmosfernya berbeda dengan Surabaya. Padahal jaraknya dekat sekali. Namun, kultur sosialnya terasa lebih keras, lebih langsung, dan lebih menjaga harga diri. Di warung kopi kecil pinggir jalan, orang-orang Madura bisa terlihat sangat tegas dalam berbicara. Nada mereka tinggi, cepat, kadang bagi orang luar terdengar seperti marah. Padahal belum tentu. Orang Madura punya karakter yang unik. Mereka terkenal sangat loyal, tapi juga sangat sensitif terhadap penghormatan dan martabat. Kalau sudah dianggap saudara, mereka bisa sangat membantu. Namun kalau merasa direndahkan, mereka juga bisa sangat keras. Dan ternyata karakter seperti itu tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk oleh sejarah panjang Pulau Madura. Kalau kita melihat sejarah Jawa Timur, sebagian besar wilayah mengalami pengaruh kuat kerajaan agraris besar seperti Singasari dan Majapahit. Namun Madura agak berbeda. Secara geografis, tanah Madura cenderung kering dan panas, banyak hamparan persawahan kering. Curah hujannya lebih kecil dibanding Jawa bagian tengah dan timur daratan utama. Karena itu masyarakat Madura sejak dulu terbiasa hidup keras. Mereka tidak terlalu bergantung pada sawah subur seperti masyarakat pedalaman Jawa. Mereka menjadi pelaut, pedagang, perantau, peternak. Karakter masyarakat pesisir biasanya lebih terbuka, lebih berani mengambil risiko, dan lebih eksplosif dibanding masyarakat agraris. Ini yang membuat budaya Madura terasa berbeda, bahkan dari Surabaya. Surabaya sendiri sebenarnya lebih campuran. Ada pengaruh Jawa, Arab, Tionghoa, kolonial, dan budaya pelabuhan modern. Sedangkan Madura memiliki identitas lokalnya masih sangat kuat. Nah, ini bagian yang menarik. Cerita Pulau Kutukan sebenarnya lebih banyak berasal dari legenda dan persepsi masyarakat luar. Salah satu kisah yang sering dikaitkan dengan Madura adalah legenda Raden Segoro dan Bendorogung. Konon, asal-usul Madura berhubungan dengan pembuangan seorang putri kerajaan ke laut karena dianggap membawa aib. Dari kisah itu muncul kesan bahwa Madura lahir dari tanah buangan. Namun secara historis, tidak ada bukti bahwa Madura adalah pulau kutukan. Justru sebaliknya. Dalam sejarah Nusantara, Madura sering menjadi wilayah penting secara militer dan maritim. Masyarakatnya dikenal tangguh,
berani, dan sulit ditaklukkan sepenuhnya. Mungkin karena karakter keras itulah, orang luar zaman dulu membangun stereotip terhadap Madura. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, masyarakat Madura sebenarnya sangat menjunjung kehormatan keluarga, agama, dan solidaritas sosial. Ini pertanyaan yang menarik. Jawabannya, ya, Madura pernah berada dalam pengaruh Majapahit. Bahkan ada tokoh terkenal bernama Arya Wiraraja. Dia adalah penguasa Madura yang punya peran besar dalam berdirinya Majapahit. Saat Raden Wijaya melarikan diri setelah Singhasari runtuh akibat serangan Jayakatwang, Arya Wiraraja membantu dan melindunginya. Bisa dibilang, tanpa bantuan Madura, Majapahit mungkin tidak akan berdiri sebesar itu. Namun hubungan Madura dengan Majapahit bukan hubungan tunduk sepenuhnya seperti daerah bawahan biasa. Elit Madura punya posisi tawar kuat. Mereka sering menjadi sekutu strategis, terutama dalam kekuatan laut dan militer. Karena itu, identitas Madura tetap kuat sampai sekarang. Tidak melebur sepenuhnya menjadi budaya Jawa Mataraman. Ada satu hal tentang Madura yang sering membuat orang luar takut, yaitu budaya carok. Carok sering dipahami hanya sebagai duel berdarah, padahal akar utamanya adalah konsep harga diri. Dalam budaya Madura lama, penghinaan terhadap keluarga atau kehormatan dianggap sangat serius. Masyarakat yang hidup di lingkungan keras biasanya mengembangkan budaya mempertahankan martabat secara ekstrim. Walaupun sekarang praktik seperti itu sudah jauh berkurang, bayang-bayang stereotip itu masih melekat. Padahal Madura modern juga berkembang. Banyak tokoh nasional, pengusaha, ulama, akademisi, dan perantau sukses berasal dari Madura. Semakin jauh masuk ke pedalaman Madura, saya justru merasa pulau ini punya ketenangan yang unik. Masjid-masjid tua berdiri sederhana. Garam dijemur di bawah matahari. Anak-anak bermain di jalan kecil dekat tambak. Ada kesan keras, tapi juga jujur. Tidak terlalu banyak basa-basi. Dan mungkin itu yang membuat Madura terasa berbeda. Di Surabaya, semuanya terasa cepat dan urban. Di Madura, kita seperti melihat Indonesia yang lebih tua, lebih tradisional, lebih dekat dengan identitas asli masyarakat pesisir Nusantara. Kalau bicara Madura, rasanya tidak lengkap tanpa membahas satu ikon besar yang mengubah sejarah pulau ini. Jembatan Suramadu. Dulu, sebelum jembatan ini berdiri, perjalanan menuju Madura dilakukan dengan kapal feri dari Pelabuhan Ujung Surabaya menuju Kamal, Bangkalan. Perjalanannya bisa memakan waktu lama, belum antrean kendaraan, belum cuaca laut yang kadang tidak bersahabat. Bagi masyarakat Madura zaman dulu, menyeberang ke Surabaya bukan sesuatu yang sederhana. Namun semuanya berubah pada tahun 2009. Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, meresmikan Jembatan Suramadu pada 10 Juni 2009. Nama Suramadu sendiri berasal dari gabungan dua kata. Sura dari Surabaya dan Madu dari Madura. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 5,4 km, menjadikannya jembatan terpanjang di Indonesia saat pertama kali diresmikan. Dan yang menarik, saat melintas di malam hari, lampu-lampu jembatan memantul di Laut Selat Madura, menciptakan suasana yang hampir seperti keluar dari Indonesia. Ada rasa modern, tapi juga sunyi, seolah kita sedang meninggalkan satu dunia dan masuk ke dunia lain. Secara teknik, Suramadu bukan hanya satu jembatan biasa.
Ia terdiri dari 3 bagian utama: jalan layang penghubung, jembatan penghubung, dan jembatan utama dengan kabel-kabel raksasa menjulang tinggi. Bagian tengahnya dibuat sangat tinggi agar kapal besar tetap bisa melintas di bawahnya. Dan uniknya, pembangunan jembatan ini sebenarnya sudah diwacanakan sejak era 1960-an oleh Soekarno. Namun karena kondisi ekonomi dan teknologi saat itu, proyek ini baru benar-benar terwujud puluhan tahun kemudian. Bagi sebagian orang, Suramadu hanyalah infrastruktur. Tapi bagi Madura, jembatan ini seperti gerbang perubahan zaman. Akses ekonomi menjadi lebih cepat, distribusi barang lebih mudah. Orang Madura yang merantau ke Surabaya juga makin dekat dengan kampung halaman. Namun di sisi lain, ada juga yang merasa modernisasi perlahan mulai mengubah identitas Madura yang dulu sangat tertutup dan khas. Dan mungkin itu yang membuat Suramadu terasa simbolis. Ia bukan sekadar penghubung dua daratan, tapi penghubung antara dua karakter dunia. Surabaya yang urban dan cepat, dengan Madura yang keras, tradisional, dan penuh sejarah panjang. Jadi, apakah Madura adalah pulau kutukan? Menurut saya bukan. Madura merupakan pulau yang dibentuk oleh kerasnya alam dan sejarah panjang perjuangan. Karena tanahnya tidak semudah Jawa untuk ditanami, masyarakatnya belajar bertahan hidup dengan keberanian. Karena sejarahnya penuh konflik dan persaingan, mereka belajar menjaga kehormatan. Dan karena terlalu sering disalahpahami, akhirnya muncul banyak stereotip. Padahal, di balik semua itu, Madura adalah salah satu potongan penting dalam sejarah Nusantara. Pulau kecil yang ikut membantu lahirnya Majapahit, melahirkan banyak perantau tangguh, dan tetap mempertahankan identitasnya hingga hari ini. Kadang, sebuah pulau tidak perlu megah untuk memiliki sejarah besar. Dan Madura adalah salah satunya. Kalau kamu suka cerita sejarah Nusantara yang jarang dibahas seperti ini, jangan lupa ikuti perjalanan jejak Om Roy. Karena setiap tempat selalu punya cerita yang belum selesai.